Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah aplikasi komputer yang merupakan mata kuliah pilihan di jurusan kimia, baik bagi mahasiswa prodi pendidikan kimia maupun mahasiswa prodi non kependidikan. Nah, berikut ini kita akan memulai pelajaran yang pertama, yaitu dengan materi Word 1. Nah, sebelum Anda memulai materinya, Anda silakan membuka dulu e-learning masing-masing dan mendownload materi dari Word 1 yang telah dibagikan di e-learning. Nah, selanjutnya Anda buka materi Word 1-nya yang dalam bentuk PDF seperti yang Anda lihat sekarang. Baik, bisa terlihat ya. Jadi ini adalah materi Word 1. Nah, pada materi Word 1 nanti Anda akan disuruh mengerjakan beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama, bukalah dulu Microsoft Word, ya. Kemudian ubahlah ukuran kertas menjadi A4. Kemudian ubahlah page setup dari kertasnya, yaitu topnya 3, leftnya 3, rightnya 3, bottomnya 3, semuanya dalam 1 cm. Kemudian tata letak kertas itu portrait, ya. Nanti Anda buat dalam bentuk portrait semua. Selanjutnya Anda simpan filenya dengan format Word 97/2003. Nah, seperti ini. Dengan nama filenya, nama Anda, spasi nama tugas. Nah, contohnya misalnya, ya, nama Bapak nih, Budi Octavia, spasi Word 1. Nah, ini yang akan dikerjakan. Selanjutnya bisa Anda lihat latihan pertama. Ya, pada latihan 1, ketiklah ini pada halaman pertama. Nah, nanti di halaman pertama Word-nya itu Anda akan melihat ada tulisan seperti ini. Anda ketikkan dengan sebaik-baiknya, tidak ada salah dalam pengetikan. Ya. Jadi ini mulai diketik. Untuk terjadinya polimerisasi silika dibutuhkan bantuan katalis asam atau basa dan seterusnya. Kemudian Anda buatlah nanti bersama reaksinya seperti ini. Ya. Nah, sampai selesai, sampai ini, ya. Kemudian tulisan petunjuk ini tidak perlu ditulis, ya. Pada petunjuk ini adalah petunjuknya bagaimana tanda panah, ya, tanda panah di bersama reaksi ditulis dengan cara klik insert, kemudian pilih simbol, more simbol, kemudian selanjutnya pilih font simbol dan dicari tanda panahnya. Nah, setelah itu diklik lambang tanda panah, kemudian klik insert, klik close, ya. Nah, kalau untuk penulisan subscript atau superscript, ya, misalnya CO2. Nah, caranya ketik dulu CO, kemudian klik home, kemudian klik simbol X2 ini, ya, yang di bawahnya yang subscript. Nah, kemudian ketik angka 2, maka akan muncul seperti ini dah, ya, CO2. Kalau Anda tidak mengklik simbol X2 pada menu barnya atau pada toolbarnya, nanti Anda tidak akan muncul CO2-nya seperti ini, ya, dia akan sejajar saja. Nanti kita akan cobakan bagaimana pengetikan di Word. Kemudian pada latihan 2 nanti Anda akan diberikan materi menggunakan equation editor untuk membuat rumus. Nah, rumus apa yang dibuat? Anda silakan mengetikkan seluruh rumus ini, ya. Nah, kalau yang rumus yang pertama ini gampang pengetikan rumusnya, ya, gampang. Nah, yang kedua nanti ini yang agak susah karena kita akan memilih pecahan, ya. Nah, kemudian kita juga akan membuat dalam bentuk tanda kurung nih, contohnya di sini. Nah, ini bisa nanti kita menggunakan equation editor. Nanti akan ditunjukkan pula cara membuatnya. Kemudian di latihan ketiga, pada latihan ketiga ini adalah latihan membuat tabel. Nah, pada pembuatan tabel nanti akan diberikan petunjuk bagaimana membuat suatu tabel, membuat isian tabel ini dalam Word, ya. Kemudian bagaimana menggabung, ya, memerger kolom, ya. Nah, memerger kolom seperti ini, atau mungkin kalau diperlukan mungkin nanti memerger baris. Nah, baris, ya. Nah, nanti ini isi tabel, ini salah satu contoh dari isi tabel. Nanti Anda akan membuat isi tabel masing-masing, ya, unitnya, harganya, buat dia sendiri berapa Anda mau membuat angkanya. Kemudian totalkan dia. Nah, ini karena kita membuatnya dalam Word, tentu ini membutuhkan kalkulator untuk menghitung, ya. Kalau di Excel tidak perlu. Nah, di latihan keempat nanti Anda akan membuat suatu diagram alir. Nah, ini contoh diagram alir dari struktur suatu perusahaan. Nah,
fungsi diagram alir nanti bisa digunakan pada pembuatan skema penelitian, ya. Nah, skema penelitian. Nah, di sini adalah contoh bagaimana kita membuat diagram alir. Nah, nanti diagram alir untuk masing-masing kelas Anda akan membuatnya berbeda-beda. Jadi untuk aplikasi komputer yang kelasnya Senin pagi, diagram alir yang Anda buat itu adalah rektor dan jajarannya. Untuk yang kelas hari Senin siang, yang SN kodenya, Anda membuat dekan dan jajarannya. Untuk Aplikom Rabu, Anda membuat ketua jurusan dan jajarannya, ya. Sampai dosen-dosen maksudnya ini. Kalau Aplikom hari Sabtu, Anda akan membuat ketua hima dan jajarannya. Jadi diagram alir hima, ya, dan sekretariat dan segala macamnya. Nah, seperti ini akan dibuat. Selanjutnya bagaimana ini cara pembuatan kotak-kotak pada diagram alir tadi, ya. Nanti kita akan cobakan. Nah, setelah selesai semua tugasnya ini dibuat latihannya, jadi dia cuma dalam satu file, cuma halamannya saja yang kita beda-bedakan nanti, ya. Halaman 1 latihan 1, halaman 2 latihan 2, halaman 3 latihan 3, halaman 4 latihan 4. Nah, kemudian Anda simpan atau save tugas Anda itu dengan menggunakan format Word 97 2003, ya. Namanya adalah nama Anda spasi Word 1 karena dia ini adalah tugas Word 1. Selanjutnya cara mengirimkan tugas. Nah, ini seperti yang telah disampaikan saat Zoom dengan menggunakan tugas pembuatan CV. Anda buat seperti yang sama juga. Dipastikan alamat email yang digunakan yang benar, ya. Jadi budhi_okt@yahoo.com. Subjek email sesuai dengan kelas masing-masing, ya. Nah, subjek emailnya sesuai kelas masing-masing. CC emailnya ke email yang Anda gunakan untuk mengirimkan tugas. Subjek sesuai kelas masing-masing. Ya, formatnya adalah kode hari, terus nama Anda, terus nama tugas. Nah, contohnya di sini. Misalnya RB itu untuk yang tugasnya hari Rabu. Ya, spasi nama Anda, nah, spasi Word 1. Kalau yang untuk misalnya hari Sabtu berarti ini SBT. Spasi nama Anda, spasi Word 1, ya. Ini sama seperti yang pengiriman CV, Anda juga membuatkan isi dari email, terus melampirkan tugas tadi dengan menggunakan menu attachment, ya. Nah, setelah itu baru Anda klik send atau kirim. Nah, cukup dikirim satu kali saja, jangan dikirim berulang-ulang, ya, karena memenuhi penyimpanan email, ya. Nah, jadi jangan dikirim berulang-ulang. Oke, sekarang kita coba bagaimana mengetikkan tugas pada Word tadi. Nah, sekarang kita buka dulu Word-nya, ya. Kita buka Word-nya dulu. Nah, Bapak gunakan Word 2007. Ya. Oke, Word-nya. Tadi tugasnya adalah Anda pilih dulu page layout, ya. Size-nya itu adalah A4. Nah, Anda pilih A4. Kemudian marginnya Anda pilih 3 cm semua. Ya, nah berarti ini menggunakan custom margin. Nah, pilih yang 3 cm semua sini. Harap diperhatikan apakah satuannya senti atau inci. Ya, kalau satuannya inci Anda jadikan dia senti dulu. Nah, kalau dia inci nanti bagian pengetikan kecil jadinya, ya. Jadi dipastikan ini dalam satuan sentimeter. Kemudian diklik OK. Nah. Terus kalau ada yang bertanya dari mana kita tahu mengubahnya kalau dia inci, Pak, kalau satunya inci. Nah, kita lihat dari sini, ya. Jadi di menu paling kiri atas, ya, kemudian ada Word Option. Nah, di sini di advance-nya kita lihat di sini advance, ya, kita cari. Nah, ini satuannya. Measurement unitnya dalam sentimeter. Jadi kalau Anda dalam inci, nah, silakan ubah ke sentimeter. Nah, ubah ke sentimeter. Terus klik OK. Ya, jadi satunya sudah dalam sentimeter. Nah, sekarang setelah selesai tadi pengaturannya, yang pertama kita akan atur adalah kita buat adalah penyimpanan lagi, ya, penyimpanan dari Word 1 ini. Ya, jadi bagaimana cara menyimpannya? File, terus save as, ya. Nah, save as. Terus kita pilih di sini, ya. Kita pilih di sini Word 97 2003. Nah, ya. Kemudian ditulis di sini nama Anda, ya. Misalnya Budi Oktavia, Word 1. Nah, ya.
Kemudian disimpan di salah satu dokumen. Ya, misalnya kita simpan di 2002. Nah, kita simpan di situ di kuliah, aplikasi komputer, ya. Nah, di sini misalnya kita simpan, ya. Nah, kemudian kita save di sini. Ya, kita save. Oke, jadi Anda bisa melihat di sini sudah nama filenya, nama Anda ya, spasi Word-nya, ya, Word 1 di sini. Kemudian baru kita melanjutkan pengetikan latihan tadi, ya. Kita lihat latihan tadi di PDF tadi. Nah. Latihan 1, ya, latihan 1. Nah, gunakanlah hurufnya Times New Roman ya, kalau tidak ada disebutkan ya Times New Roman 12 misalnya di sini. Ya, Times New Roman 12. Nah, untuk terjadinya polimerisasi, nah ini diketikkan nanti. Nah, supaya gampang Anda mengerjakan, mungkin ini bisa dibagi dua dia, ya. Nah, kita bagi dua. Ini atau kita bagi duanya ke bawah mungkin ya. Nah, kita bagi dua dia. Bagi. Nah, baru kita mulai mengetik di sini, ya. Kita mulai mengetik. Jadi kita buat ukuran hurufnya Times New Roman 12, ya. Times New Roman 12. Nah, ya. Nah, kita tulis di sini latihan 1. Latihan 1. Oke. Nah, kita ketik untuk terjadinya polimerisasi. Nah, silika dibutuhkan. Nah, kita ketik ya. Bantuan katalis asam atau basa yang akan memprotonisasi si gugus lanol. Gugus lanol atau deprotonisasi gugus lanol sebagai berikut, ya, sebagai berikut. Nah, kemudian kita lihat nih. Jadi kalau misalnya kita mengetiknya seperti ini, kita ada namanya rata kiri, rata kanan atau center dia, ya. Nah, ini pengaturannya di sini. Ini artinya rata kiri teks kita. Kalau kita klik di tengah, dia rata tengah. Kalau kita klik yang satu lagi nih, rata kanan dia. Nah, kalau yang ini berarti dia rata kiri kanan. Ya, jadi ini Anda harus pastikan. Terus bagaimana dengan spasi? Anda bisa melihat dari sini. Ya, spasinya Anda buat 1,5 misalnya. Ya. Terus antar spasinya apakah before dan afternya sama-sama 0? Nah, kalau ini kan 8 poin. Nah, ini akan berjarak nanti dia. Kita samakan aja ya sama-sama 0 begitu. Afternya. Oke. Artinya kalau kita ketik berikutnya dia jaraknya sama dia, tetap dia 1,5. Tidak dia berjarak lebih jauh ya. Nah, sekarang kita coba membuat rumus lagi ya. Jadi kalau Anda mungkin harus mengetikkan semuanya. Nah, kalau Anda sekarang kita coba lihat rumus ya. Bagaimana cara mengetikkan rumus ya? Ini misalnya SI OH 4 kali, dalam kurung OH tutup kurung. Nah, 4 kalinya itu adalah subscript. Maka kita klik nih. Nah, ya. Kita kasih 4. Nah, kita klik lagi sekali lagi nih. Nah, itu. Tambah H3O plus ya. H, kita kasih subscript lagi 3. Perhatikan subscriptnya O, superscriptnya lagi plus. Nah, gitu. Nah, kemudian kita kasih spasi. Selanjutnya kita tanda panah. Nah, ini yang Bapak sebut dengan menginsertkan rumus, menginsertkan lambang, simbol. Nah, ini klik di sini insert, klik simbol. Ya, nih simbolnya aktif ya, klik simbol. Klik simbol, terus nah, Anda ambil tadi simbolnya nih yang gambar panah. Nah, kalau misalnya gambar panahnya itu tidak muncul ya,
gambar panahnya tidak muncul, maka Anda klik nomor simbol di sini. Ya, Anda cari simbol, ini menunya banyak ya. Nanti cari font yang simbol. Nah, cari font yang simbol, dicari gambar panah nih. Ya, terus klik insert, terus klik close. Nah, itu muncul ya. Baru dilanjutkan mengetikkan rumusnya. Lanjut lagi SI OH 3 kali. Ya, OH mana hanya dia 3 kali, terus OH 2 plus, ya, tambah H2O, tambah H2O, ya, belum mati ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat latihan 1. Nah, jika latihan 1 telah selesai, ya, Anda ketikkan seluruhnya tadi. Dia latihan 1 telah selesai, kita lanjut ke latihan 2. Nah, ini contohnya kalau ada kesalahan mengetik ya. Ini O-nya kecil, Anda bisa blok dia. Nah, blok. Anda klik matikan nih. Nah, maka O-nya besar lagi ya. Oke, ini contoh untuk membuat rumus kimia. Nah, sekarang untuk latihan 2. Latihan 1 kalau mau diboltkan boleh. Nah, ya. Nah, untuk latihan 2 Anda lanjut. Oke, sebelum masuk latihan 1 ditulis namanya di atas dulu ya. Ya, namanya, terus NIM berapa? Ya. Nah, itu sesi ya, sesinya lagi ya, sesi kelasnya. Oke, jadi dibuat di atasnya sebelumnya. Nah, setelah ini selesai latihan 1, Anda ketikkan, Anda masuk ke latihan 2, halaman berikut ya. Nah, di halaman berikut untuk latihan 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan 2. Latihan 2 adalah kita membuat equation ya, untuk pembuatan rumus. Nah, ya, latihan 2 kita boltkan lagi. Ya, kita boltkan. Nah, latihan 2 kita lihat dulu apakah rumus equation itu aktif atau tidak. Ya, kita klik insert. Nah, insert. Nah, ternyata ini tidak aktif equation-nya. Ini karena kemungkinan kita men-save pakai apa tadi ya, Word 97 2003. Kita balikkan saja dia. Jadi kita save lagi ya, kita klik save supaya ini aktif lagi ya. Kita klik save as. Nah, jangan kita pilih itu dulu, kita balikkan aja dia ke Word dokumen docx ini ya, ekstensinya. Nah, kemudian kita save. Nah, replace existing file. Oke, kita replace. Oke kan. Nah, equation-nya sudah aktif sekarang ya. Jadi kalau misalnya tadi equation-nya tidak aktif, silakan diubah lagi ekstensinya itu pakai X di belakang ya. Nah. Oke, sekarang kita bagi dua lagi seperti tadi. Kita akan mengetikkan rumus. Nah, untuk mengetikkan rumus dia ada dua macam model rumusnya ya. Yang pertama ini rumusnya sejajar saja ya. Sejajar ini gampang, tidak pakai equation bisa juga. Tapi kalau Anda mau bagus, dia boleh Anda pakai equation ya. Misalnya nih, bagaimana cara menginsert equation? Jadi klik insert ya. Klik equation-nya kalau dia sudah aktif lagi tadi ya. Terus Anda ketiklah nih ya, V sama dengan RT garis bawah garis miring ya P. Nah, garis pasti R. Oh, dia otomatis merubah RT per P ya. R sama dengan 1.987. Nah, kalori mol. Nah, ini molnya kan pakai superscript nih. Nah, di sini ada scriptnya nih ya. Ambil di sini yang pakai seperti ini ya, yang ada superscript. Nah, nih. Di mol di sini ada tulis molnya, mol. -1. Terus geser ke kiri 1 ya, pakai tanda panah di keyboard. Geser kiri 1 sehingga dia turun lagi. Nah, Anda ambil lagi yang superscript tadi.
Terus derajat ya, degree minus 1. Minus 1. Nah, itu cara membuatnya. Ya, ini cuma fraksinya ini dia otomatis dia berubah tadi fraksinya menjadi, kita maunya kan garis miring tadi ya. Nah, tulisnya garis miring, ternyata dia ubah sendiri dia. Oke, V RT per P. Nah, terus bagaimana untuk membuat yang di bawahnya lagi? Misalnya Bapak tunjukkan yang ini lagi ya, log P2 nih yang lebih rumit. Tapi kalau nanti Anda buatkan semuanya ya. Log, nah kita buat lagi rumusnya tadi. Insert equation. Nah, bikin log dia. Nah, untuk log dia biasanya di sini sudah ada nih, limit dan log. Kita buat nih log. Nah, ini log nih ya, ini log. Jadi tidak perlu ketikkan. Terus lognya P2 per P1. Nah, di sini Anda ambil fraksinya. P2 per P1 ini, ya. Nah, ketikkan dia P2. Nah, P2-nya juga ternyata pakai subscript, ya. Nah, pakai subscript. Anda ketik lagi satu ini, ambil yang subscript. Nah, ini dia. Ya. P2 per P1. Subscript juga Anda ambil. P1. Nah, kita geser ke kursornya, ini kan kursor di bawah, kita geser ke kanan pakai panah ya, atau pakai ini mouse juga bisa, diklik. Nah, situ. Nah, sama dengan. Nah, Anda boleh sama dengan dari keyboard, boleh dari sini ya. Nah, sama dengan dari sini juga boleh. Terus minus, kurang. Kemudian fraksi lagi ya, pecah lagi. Nah, ini. Delta HV. Nah, deltanya dilihat simbolnya di sini. Nah, lihat di simbolnya sini ya. Delta. Tidak ada di sini delta. Oke, berarti kita melihatnya dari sini ya. Jadi delta. Ini ada delta tapi bukan yang ini ya. Ini tanda kurung, tidak ada ya deltanya. Oh, ini ada delta sini ya, delta. Nah, delta HV. Terus hanya ini ya. H besar, V kecil ya. Di bawahnya 2,3 R, 2,3 R. Terus pakai kurung lagi ya. Kurungnya sini. Kurung. Nah, kurungnya bagusnya pakai kurung equation. Ini dia akan membesar kalau dia dalam kurungnya besar juga ya. Jadi kalau kita ini kan kecil, kalau kita bikin yang fraksinya ini ya seperti ini. Nah, kurungnya membesar juga dia ya. Nah, 1 per T2 ya. Nah, ini pakai script ya. T2. Nah, dikurang. Nah, kurangnya di sini dia ya. Oh. Kurangnya di sini ya. Nah, kurang fraksi lagi 1 per T1. T1. Oke. Oke, udah selesai, kita klik di luarnya. Nah, maka udah jadi dia. Ya. Jadi begini cara pembuatan rumus. Nah, kalau Anda sudah selesai mengetikkan latihan 2, Anda lanjut ke latihan 3 ya.
Nah, boleh kalau kita sudah selesai Anda klik save dulu biar tidak hilang nanti ya ada salah-salah apa. Kita lanjut ke latihan 3. Di enter saja atau enter biar pindah ke halaman berikutnya. Nah, latihan 3 kita akan mulai masuk membuat tabel ya. Kita buat tabel latihan 3. Nah, di latihan 3 adalah anggaran biaya pengumpulan data. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, latihan 3 halaman baru tadi. Latihan 3. Kita buatkan ya. Nah, kita buat di sini anggaran biaya ya. Anggaran pengumpulan data. Pengumpulan data. Ya. Oke, kemudian dilihat, dihitung dia berapa buah kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11 jadi semuanya. Ya. Jadi barisnya 11, kolomnya 6. Nah, kita insert di sini ya. Di tabel. Nah, barisnya kolomnya 6, nah barisnya 11. Nah, karena ini tidak muat menunya, ya kita klik insert tabel saja. Nah, itu. Kita buat sini kolomnya 6, baris row-nya 11. Nah, kita klik OK. Ya, udah jadi dia ya. Nah, terus kita buat ukurannya sesuai proporsi yang ada di atas ya. Ini untuk nomor. Terus ini untuk uraiannya berarti agak besar sedikit ya. Nah, untuk volume kita geser ke sini. Nah, untuk unitnya nah cukup segini ya. Nah, totalnya mungkin kita geser ke sini. Nah, ya. Nah, kalau kita mau besarkan lagi ini bisa kita geser juga. Ya. Oke, sekarang kita buat nomor ya. Ya, kita matikan nomor, uraian, kemudian volume ya, satuan, unit, nah total ya, total. Oke, kemudian nih nah kemudian di bawahnya kan nih di merger nih, jadi anda tarik aja nih di blok dia mana mau di merger. Nah, kemudian di klik kanan dia ya. Nah, di sini ada merger cell. Nah, dari sini lebih gampang ya. Tapi kalau tidak dari home ini juga ada dia ya. Jadi ini di blok. Terus di sini di layout ya, ini merger cell ya. Nah, bisa juga ya. Nah, kemudian Anda ketikkanlah di ini honorarium pembantu peneliti. Nah, ya. Oke, terus ada nomornya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Nah, di bawahnya itu ada biaya konsumsi. Nah, biaya konsumsi juga di merger di sini tadi ya. Nah, di klik kanan, boleh dari klik kanan merger cell. Ya. Kemudian 6, 7. Nah, kemudian di sini di bawahnya totalnya ya. Nah, totalnya ini yang di merger sampai ke ujung, sampai sini aja. Nah, klik kanan, klik merger cell. Nah, itu. Ya. Ini buat total. Oke. Ini udah jadi isiannya. Ya, sekarang bagaimana mengisinya lagi? Nah, itu Anda lagi yang mengisinya ya. Nanti di blok ini kita taruh data tengah, ini data tengah ya. Nah. Terus yang di bawahnya ini totalnya mau data tengah juga boleh, diklik ini. Jadi setelah Anda selesai membuat ini baru Anda isikan dia. Nah, untuk ininya mungkin nomornya ini juga bisa di data tengahkan ya, di blok klik data tengah ya. Ini 67 di blok klik data tengah. Nah, silakan diisi nanti ya, berapa biayanya, apa saja biayanya, berapa volume, satuan, unit, total, nanti dijumlahkan pakai kalkulator. Karena kita pakai Word maka tidak bisa otomatis dia. Jadi Anda jumlahkan sendiri nanti ya dengan kalkulator. Kemudian selesai di latihan 3, Anda save lagi ya. Anda masuk ke latihan 4. Latihan 4 itu membuat diagram alir ya.
Nah, latihan 4 membuat diagram alir kita. Ya. Latihan 4. Nah, bagaimana membuat diagram alir? Kalau kita lihat contohnya di sini, ya diagram alirnya. Nah, ini terdiri dari berbagai macam bentuk kotak nih ya, berbagai macam bentuk kotak. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kotak, cara mengisi tulisannya, ya. Ini Bapak besarkan lagi ya. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat kotaknya. Caranya adalah Anda klik insert. Terus di sini ada save, ya. Nah, Anda pilih kotak mana yang mau Anda buat. Misalnya ini. Misalnya ya. Nah, Anda tulis, Anda taruh di sini. Nah, gini. Nah. Oke. Terus untuk mengisikan angkanya ini ada tulisan di sini. Ya, edit text. Nah, bisa Anda isikan di sini. Ya, misalnya ini yang tadi misalnya rektor misalnya ya. Nah, rektor. Ya, atau huruf besar kita buat boleh juga ya. Rektor. Ini untuk yang kelas hari Senin ya, Senin pagi, rektor. Namanya di sini Prof Ganefri misalnya. Bisa Anda buat ya. Prof. Oke. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita buat dia rata tengah misalnya ya, rata tengah. Nah, di sini dia rata tengah ya. Kemudian untuk membuat formatnya berbeda-beda tadi di sini kita buatnya ya, apakah seperti ini dia ya. Nih, kita klik saja. Atau kita mau ada bayangan, efek bayangan dia, kita klik nih ada efeknya ya. Nah, ya. Nah, gitu. Atau kita mau membuat efek dia 3 dimensi juga bisa dia, 3D efek nih ya. Nah, ini. Nah, kita tinggal memilih mana yang paling menurut Anda paling cocok dia dibuat ya. Warnanya tidak menarik tuh, tukar boleh juga ya. Udah gantinya dari sini bisa juga ya, gantinya dari sini. Ini warnanya biru boleh juga ya. Ini tukar lagi, ada efeknya ditukar kayak gini. Nah, boleh ya. Nah. Kemudian baru Anda lanjut membuat yang berikutnya lagi ya. Di bawahnya ada personalia atau wakil rektor, di sini Anda buat boleh. Nah, caranya menggunakan diagram ini lagi, panah-panah ini lagi ya. Jadi Anda klik insert, save tadi juga. Terus ini ada panah nih ya. Boleh pakai panah, boleh pakai garis. Nah, pakai garis misalnya dulu. Ya, kita klik garisnya lurus ke bawah gini. Nah. Terus kita ambil lagi garisnya yang gini ya. Nah. Nah. Terus ambil garis lagi yang sama tadi. Nah, ini. Nah. Ini bisa kita kopikan ya. Kita copy misalnya Ctrl C di keyboard, Ctrl C, kita klik Ctrl V lagi. Nah, bisa kita geser ya. Nah, gitu ya. Nah, Anda paskan. Itu buatlah berapa buah, karena wakil rektornya ada 4 ya, berarti 4 buah pula. Nah, kemudian untuk mengisikan kotak wakil rektornya, mungkin Anda mau tukar yang lain tadi karena peta ini ya. Kita tukar misalnya dengan oval lagi misalnya ya. Nah, gitu. Tapi kalau menurut Anda tidak bagus oval ya tidak masalah. Nah, ya. Kita yang seragam aja lah Pak, boleh juga ya. Misalnya kita bikin nih WR1. Nah. Ya, Dr. Rafnaldi ya. Nah, terlalu lari dia ke bawah ya, mungkin karena ini terlalu besar spasinya, kita kecilkan spasinya. Tidak, tetap lari dia. Oke, kita besarkan aja. Kemudian kita tarik rata tengah pula. Kemudian kita edit dia. Macam-macam modelnya. Nah, mau seperti apa boleh silakan ya. Oke. Anda mau 3 dimensi efeknya boleh juga. Oke, jadi inilah latihan 4 diagram alir. Jadi diteruskan sampai semua diagramnya tadi selesai ya. Oke, jika semua sudah selesai, Anda save. Anda save. Kemudian Anda kirimkanlah tugas Anda tadi sesuai dengan cara pengiriman tugas yang telah diberikan sebelumnya. Oke, demikian saja materi kita.
Untuk materi Word 2, Excel 1 dan seterusnya, semua materi akan diberikan materi dalam bentuk PDF ini ya, akan diberikan di e-learning. Berikut video tutorial cara mengerjakannya. Ya, jadi Anda tinggal mengikuti, ada download ya. Jadi nanti masing-masing kelas nanti akan berbeda-beda diagram alir atau petunjuk apa yang harus dibuat di masing-masing kelas tadi. Ya, nanti akan berbeda-beda dia. Jadi tidak materi yang sama apanya ya, isinya beda-beda nanti. Oke, demikian saja materi kita untuk Word 1 ini. Silakan dikerjakan dengan baik, jangan ada yang salah ketik dan dikirimkan tepat waktu sesuai yang diminta ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.